Hai, perkenalkan nama saya Belan Sari Berlia dengan NIM 200302073 dari kelas 1C, Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pengantar sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar sosiologi. Yang pertama, apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan gejala non-sosial, dan ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. Kedua, masyarakat dan kebudayaan. Pendahuluan masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Melville J. Herkovich memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat pendukungnya berganti-ganti atau lahir dan mati. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat, menurut E.B. Taylor. Salah Semarjan dan Selaman Semardi mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Terkait dengan hubungan antar manusia, kebudayaan merupakan design for living atau menurut Ralph Linton atau blueprint for behavior yang menetapkan aturan mengenai apa yang seharusnya selayaknya dilakukan atau tidak dilakukan. Kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti, yaitu bersifat normatif. Kebudayaan menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Sosialisasi, menurut Peter Berger, berbeda dengan makhluk lain yang seluruh perilakunya dikendalikan naluri atau insting. Manusia tidak dibekali naluri yang lengkap. Oleh karena itu, manusia mengembangkan kebudayaan untuk mengisi kekosongan yang tidak diisi naluri. Kebudayaan harus dipelajari oleh setiap anggota baru masyarakat melalui sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Socialization is a process by which a child learns to be a participant member of society. Peter Berger yang mempelajari melalui sosialisasi adalah peranan atau roles. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Tahap-tahapnya. Persepsi kita tentang bagaimana kita dipandang orang lain dan persepsi kita tentang penilaian mereka mengenai bagaimana kita dipandang orang lain dan perasaan kita tentang penilaian-penilaian tersebut. Interaksi sosial. Pendahuluan, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor, meliputi imitasi atau peniruan, sugesti atau pandangan individu yang diterima orang lain, identifikasi atau kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti orang lain, simpati atau ketertarikan seseorang pada pihak lain. Secara interaksi sosial, suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu ada kontak sosial atau sosial kontak, ada komunikasi atau communication. Bentuk interaksi sosial yang pertama, Gilling, dan Gilling memilihnya menjadi proses asosiatif yang terbagi menjadi
akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Proses disosiatif meliputi persaingan, pertikaian, atau konflik. Yang kedua, Kim-Bal-yong membedakannya menjadi oposisi yang mencakup persaingan atau competition dan pertikaian, atau konflik, kerjasama atau cooperation yang menghasilkan akomodasi, diferensiasi yang menghasilkan sistem pelapisan sosial. Status dan peranan. Pendahuluan. Salah satu perhatian para ahli sosiologi adalah struktur sosial atau social struktur. Struktur sosial adalah pola perilaku yang berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Menurut Carl Bloom, dalam membahas struktur sosial ada dua konsep penting di dalamnya, yaitu status dan peranan. Apa itu status dan peranan? Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Menurut Ralph Linton, status is a collection of rights and duties. Peranan atau roles adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Menurut Ralph Linton, peranan is a dynamic aspect of status. Macam-macam status. Status yang diberikan atau ascribed status. Status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu di bawah sejak lahir. Contoh, gelar kebangsaan, ras, etnis, gender, kebangsaan, agama, usia, dan lain-lainnya. Status yang diperjuangkan atau achieved status. Status yang menuntut kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi. Perlu diperjuangkan. Contoh, tingkat pendidikan, kekayaan, kekuasaan, dan lain-lain. Kelakuan berpola menggambarkan adanya suatu pola tertentu dalam tindakan seseorang atau sekelompok orang. Pola menunjukkan pada kejadian atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dalam bentuk yang sama, diwariskan secara turun-temurun, namun dapat bergeser sesuai orientasi nilai budaya yang berlaku. Contoh, cara berpakaian, cara mendidik anak, cara menghormati orang tua atau guru. Personal pendukung pranata. Personal pendukung pranata adalah pembentuk atau pelaksana norma. Norma tertentu akan terwujud apabila ada pendukungnya yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan. Mereka pula yang menentukan keberadaan lembaga sosial tersebut. Fungsi institusi sosial. Fungsi institusi sosial meliputi memberi pedoman, bertingkah laku, menjaga keutuhan masyarakat, memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Apabila suatu lembaga sosial sudah tidak diikuti lagi kelakuan berpolanya, dikatakan telah terjadi disintegrasi. Contoh, memudarnya lembaga patron klien di desa digantikan nilai-nilai komersial. Tipologi institusi sosial. Gilling dan Gillen memilih institusi sosial dari beberapa sudut: perkembangan, service, dan enacted institution, sistem nilai yang diterima masyarakat, basic dan subsidiary institution, sudut penerimaan masyarakat, aparat atau social sanction dan essential institution, faktor penyebaran, general dan restricted institution, fungsi operatif dan regulatif institution. Institusi utama. Ada 5 institusi utama dalam masyarakat, yaitu keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan politik. Kelompok-kelompok sosial. Latar belakang, manusia adalah makhluk sosial, ingin berkumpul antara satu dengan yang lain. Contoh, Adam dan Hawa. Tanpa kawan atau teman, hidup menjadi hampa dan bahkan menjadi distabilitas sosial atau stres.
Oleh karena itu, tercipta kelompok sosial. Kelompok sosial diantaranya keluarga, masyarakat, kumpulan, organisasi, dan lain-lain. Hubungan manusia dalam kelompok sosial adalah untuk saling tolong-menolong. Faktor-faktor yang menentukan kelompok sosial. Yang pertama, kesadaran akan jenis yang sama atau organisasi profesi. Contoh, Ikatan Perempuan Indonesia dan lain-lain. Adanya hubungan sosial atau ikatan pelajar dan mahasiswa. 5. Ketiga, orientasi pada tujuan yang sudah ditentukan atau parpol dan ormas. Formal group dan informal group. Formal group adalah sekelompok yang mempunyai peraturan-peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Contoh, instansi pemerintahan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, dan lain-lain. Informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Contoh, mahasiswa kelas A atau kelas B. Membership group dan reference group atau Robert Camerton. Yang pertama, membership group merupakan kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Syarat-syarat membership group: 1. Selalu berhubungan dengan grup, kelompok, atau organisasi atau lembaga. Membership group selalu membantu untuk membangun grup. Yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap grup. Kelompok sosial yang tidak teratur menurut Soejarno Sekranto yaitu kerumunan atau crowd, bersifat sementara atau kumpulan orang-orang di stasiun kereta api, tidak terorganisirkan atau orang-orang di stasiun berkumpul tanpa koordinasi sebelumnya.